Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Juan di Siniar Mas, Siniar Alam Mahasiswa. Ini podcastnya Dian Venata. Anjay. Oke, kita ketemu lagi di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berbau tentang alam. Nah, ini kan sudah terlihat di sini, backgroundnya sudah melambangkan alam banget, dan kita juga akan membawa bintang tamu yang sesuai dengan background kita sekarang ini. Oke, silahkan Mas. Ya. Halo Mas. Oke, ini dia bintang tamu kita. Boleh perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Ariel Gloria Andoni Wianto dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Nah, oke, sudah dari manajemen. Iya Mas, dari manajemen. Berarti ini ya, sudah familiar dengan alam-alam seperti ini ya? Sudah Mas, sudah. Sesuai dengan tema kita ya hari ini. Alam sebagai rumah teman-teman. Oke, lah. Sudah berapa lama sih biasanya berkecimpung berdinamika dengan alam Berdinamika di alam ya. Saya berdinamika di alam itu sejak SMA Mas. Sejak SMA. Ya. Oh. Tapi mendaki gunung baru awal-awal kuliah ini. Oh, ya. Malah baru kuliah tuh. Iya. Awal-awal kuliah itu baru berani mendaki gunung. Oh, iya, oke. Kalau menurutmu ya, Ariel ya, kan kalau orang-orang itu kan alam itu ya inilah hal-hal yang indah itu. Mungkin dari dirimu sebagai pecinta alam tuh punya definisi lain gitu. Ya. Menurut aku, alam sendiri itu merupakan sebuah mahakarya ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, di mana Tuhan itu menciptakan sebuah fenomena alam, flora dan fauna yang sangat beraneka ragam, Mas. Wah. Memang kalau dari pencinta alam pasti bahasanya berbeda ya, agak puitis gitu. Waduh. Mas. Tapi memang ya hatinya ke alam itu juga sangat tertarik gitu ya. Karena kan di alam sendiri Tuhan menciptakan alam itu untuk kita rawat dan kita jaga. Betul. Sebagai rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Okay. Kalau tadi kan kamu sudah cerita kalau dulu itu belum pernah mendaki gunung. Terus kegiatannya sebagai pecinta alam itu apa waktu SMA dulu itu? Waktu SMA sendiri saya itu suka ngecamp Mas. Iya, kebetulan di rumah dekat Gunung Muria. Saya kan orang Pati. Oh, dari Pati. Iya. Berarti ke Semarang biasanya laju apa gimana? Oh, Gunung Muria itu di Kudus Mas. Oh, di Kudus. Iya. Oh, di Kudus. Seberang kota. Pati, terus ini Kudus. Oh. Iya. Gunung Muria. Itu ada campnya juga di sana? Ada campground-nya Mas. Nah, itu mungkin teman-teman kalau punya keinginan ngecamp itu di sana buat pemula itu oke deh sih. Kalau mendaki atau ngecamp. Kalau mendaki Gunung Muria trek-nya Mas. Oh, sulit ya? Sulit, ya. Cuman kalau ngecamp ya, mungkin kalau ngecamp ya? Campground. Bisa diakses sama motor. Oh. Iya. Umum ya, soalnya kalau ngecamp orang, maksudnya yang belum pernah berkecimpung itu kalau mau mengawali ngecamp dulu gitu mungkin. Iya, ngecamp. Berarti kalau dirimu ngecamp dulu? Iya, ngecamp dulu waktu itu. Karena kan berkaitan dengan izin orang tua, tidak boleh muncak. Udah tidak boleh diizinin. Kalau kita lakuin kan amit-amitnya kita kena apa-apa kan. Oh iya, bener. Untuk menghindari hal-hal itu saya nggak berani. Iya, soalnya biasanya kayak gitu ya, kalau izin orang tua nggak lancar biasanya ya mungkin kebetulan atau memang seperti itu, biasanya kalau ada hambatan gitu ya biasanya. Iya, mungkin ada apa-apa takutnya. Makanya diawali dengan ngecamp dulu gitu. Iya, ngecamp. Sama teman-teman itu dulu? Iya, sama teman-teman Mas. Kalau sendiri gitu pernah nggak sih? Oh, kalau sendiri saya nggak pernah. Kalau muncak sih pernah sendiri. Oh, pernah sendiri kalau muncak? Waktu itu gabut Mas. Oh, gabutnya muncak beda ya? Iya, waktu itu liburan. Kalau nggak salah semester 1 mau ke semester 2. Liburan semester 1. Oh iya. Jadi waktu itu posisi di Semarang. Gabut nih jam 5 gitu, jam 5 pagi. Oh enggak jam 5. Sebelumnya tuh jam 3. Gabut mau ngapain ya gitu. Terus akhirnya nggak tahu ada pikiran otak itu muncak gitu. Dan akhirnya aku pergi ke Andong Mas. Andong? Iya, jam 3:30 pergi sampai sana jam 5-an. Andong itu berarti di Magelang. Iya. Oh. Lewatnya Kopeng.
lewat Kopeng. Oh, situ. Ambarawa, Salatiga, terus belok. Oh iya, tahu. Aku pernah lewat situ, cuman belum pernah muncak di sana sih. Mas Juan bohong sih. Aku udah pernah muncak. Paling ngecamp aku. Mas Juan kan suka berdinamika sama kegiatan di alam. Betul. Cuman kalau misalnya muncak itu kan nggak mungkin kalau pemula itu sendiri ya, harus ada teman lah. Ada teman. Nah, kebetulan itu masih belum ada yang bisa cocok gitu. Mungkin dulu waktu SMK juga itu aku di SMK aku juga ada pecinta alam, cuman masih belum yang cocok itu loh. Masih belum cocok. Iya. Boleh nih kita kapan-kapan muncak bareng nih. Oh iya, boleh nih. Boleh. Kalau biasanya kalau dirimu kan kalau di luar itu biasanya sama teman-teman apa itu? Biasanya sama teman-teman SMA sih, Mas. Teman-teman SMA. Iya. Teman-teman SMA ada yang anak Undip sama anak Polines kadang. Oh. Iya. Ada anak Udinus juga. Oh iya. Tapi sekarang kan udah punya kesibukan masing-masing. Udah semester semakin naik semester kan tugas ya. Sudah sih. Semakin inilah. Iya, benar. Kalau di FEB sendiri biasanya sama siapa? Kalau FEB biasanya sama teman-teman Mahepala sih. Mahepala. Iya. Oh iya. Tapi sering nggak sih Mahepala itu muncak itu kegiatan alam? Kalau saat ini belum, Mas, belum ada kegiatan muncak. Paling kita kegiatan itu ke proker sih. Kita kayak sosialisasi di sekolah-sekolah, mengajarkan bagaimana kita merawat dan menjaga alam supaya ekosistem ini tuh alam terjaga, terlestari gitu. Bersama pernah juga kita melakukan kegiatan tanam mangrove. Tanam mangrove ya? Bersama Dinas Lingkungan Hidup Semarang. Berarti sama langsung sama dinasnya itu. Tapi keren sih itu yang apa? Iya, Sosialisasi alam sama SMA ya, anak-anak SMA ya. Anak SD. Iya, SD. Ya itu maksudnya ya kita sebagai penghuni di bumi ini juga harus ikut ambil bagian dalam merawat juga sih ya. Bener, Mas. Keren nih, keren. Apalagi kan kita tanamkan sejak dini untuk menjaga alam ini. Iya. Kita janganlah merusak alam ini supaya dinikmati cucu cicit kita nanti. Iya. Lah kalau Mahepala sendiri itu kalau misalnya ada kegiatan alam gitu misalnya enggak proker gitu sering enggak sih? Maksudnya kalau misalnya mau muncak bareng gitu. Kalau untuk saat ini sebelumnya kan saya belum maaf. Sebelumnya tadi kan saya bilang, Mas, untuk saat ini belum ada muncak. Mungkin kami biasanya kegiatan di pantai untuk bersih-bersih. Biasanya kami dikumpul di pantai Semarang, Tirang. Di Tirang itu. Iya, untuk bersih-bersih pantai. Bagus ya di Tirang. Aku juga pernah ke sana sih, Tirang sih. Oke sih. Bagus, Mas, tempat. Buat dia sunset biasanya. Apalagi ada pesawat take off sama landing. Itu. Agak nyeremin tapi coba. Ya itu apa? Sebagai bentuk kecintaan alam kita juga ya di pantai. Karena biasanya juga banyak yang buang sampah sembarangan gitu juga ya di pantai. Bener, Mas. Kurang kepedulian sama kurangnya ini sih kesadaran terhadap pengunjung itu. Iya. Terus kalau pantai yang bagus rekomendasi di mana biasanya Mas Semarang? Selain di Tirang itu di mana? Wah, saya nggak tahu, Mas. Yang tahu saya tuh Tirang sih yang bagus sih. Kalau di Semarang ya? Iya, Tirang. Soalnya kan pesisirnya tuh besar tuh. Iya. Pesisir. Oh, iya. Kalau di luar Semarang mungkin yang area Jawa Tengah itu di mana biasanya? Kalau Jawa Tengah biasanya saya ke Jepara. Ke Jepara? Iya, Bandengan tuh bagus. Kita bisa tuh nyebrang ke Teluk Awur. Oh iya. Ada pulau di situ. Kita bisa melihat terumbu karang, pesisirnya, pantainya, pasir putih. Wah, keren sih. Iya, airnya bening, Mas. Oh iya. Wah, kita bisa nih snorkeling di situ. Asik gitu. Oh, ada itunya juga ya, Pak? Ada penyewaan snorkeling. Oke. Keren juga ya. Iya. Keren. Tapi memang kalau di Jepara itu banyak pantai-pantai gitu sih ya. Banyak, Mas. Pantai-pantai. Jepara sama Jogja sih ya biasanya. Jogja Gunung Kidul. Tapi dulu kan yang selain Bandengan itu yang pernah kamu jelajahi itu di mana? Kalau saya tuh deket-deket sih, Mas. Biasanya ngecamp di Pantai Karangjae. Oh, di pantai bisa ngecamp juga sih ya? Cuman kita jangan terlalu dekat dengan bibir pantai. Maksudnya takutnya kalau ombak pasang, ya
amit-amitnya kita bisa nyawa terancam. Iya. Kita juga melihat kondisi juga sih. Soalnya kalau malam itu juga ombak pasang. Iya, betul, kalau malam itu. Bahaya teman-teman. Nah, kalau biasanya itu kalau buat ngecamp di pantai, mungkin kalau ngecamp di gunung alat-alatnya juga sama nggak sih? Hampir sama, Mas. Ya apa, paling apa sih, tenda, sleeping bag, matras, nesting, ya nesting buat masak. Ini ada tawon nih. Ya beginilah Mas kalau kita berdinamika dengan alam. Nanti alam juga ikut itu ya, berkomunikasi dengan kita dengan cara berbagai macam cara. Asik banget sih ini sih. Karena memang aku dari dulu memang suka gitu apa wisata-wisata di alam, cuman ya masih sekedar kayak tempat-tempat wisata gitu, di tempat-tempat yang kayak di Salatiga, Wonosobo biasanya Dieng itu kan banyak ya. Banyak Mas wisata di Wonosobo. Bagus tuh. Kalau di Wonosobo itu kalau muncak gimana sih? Kalau setahu perahu. Iya. Perahu tuh buat pemula cocok. Oh iya, buat pemula. Ya, bisa. Oh, kenapa itu? Selain treknya enak, nggak terlalu terjal. Iya. Treknya landai. Treknya landai. Iya, itu banyak tuh teman-teman biasanya pemula daki di Gunung Perahu. View-nya bagus tuh. Kalau sama yang deket-deket Semarang nih kayak Ungaran gitu, lebih mudah mana ya sama perahu? Kalau via-nya via gunung, jalur. Kalau menurut saya itu via Perantunan Mas, landai itu bisa. Jadi di basecamp Perantunan tuh kita bisa akses 3 puncak, Bondolan Botak sama ke Benteng Rider. Itu di perahu? Enggak, di Ungaran. Oh, di Ungaran. Tadi kan tanya. Oh iya, betul. Di sekitar Semarang. Lebih mudah mana? Di Ungaran Ungaran sama perahu? Lebih mudah Ungaran. Iya. Sama aja sih, semua gunung ya nanjak kalau enggak mau ke. Saya kan mau ke puncak. Betul. Gunung terus kalau misalnya sekarang itu kan kemarin aku dengar Merbabu itu lagi hujan es ya? Iya. Iya. Kesana deh kemarin itu. Akhir ke Merbabu itu akhir tahun kemarin. Iya, sama teman-teman itu. Oh, sama teman-teman SMA atau teman-teman SMA? Oh, SMA. Iya, yang tadi aku bilang anak Udinus, Undip sama Polines. Oh, dari teman-teman. Iya. Koneksinya juga banyak ya ternyata. Keren. Oke. Iya. Kalau ke Merbabu itu treknya terhitung sulit atau lebih mudah dari? Tergantung jalur Mas. Tergantung jalur. Iya, kebetulan kan kemarin kalau di Merbabu ya, Merbabu sendiri itu bookingan tiketnya. Tiket registrasi itu online lewat website. Wah, keren. Sudah ya? Iya Mas, lewat website. Kebetulan waktu itu aku mau via Selo kan treknya enak. Aku pernah dengar itu. Tapi penuh. Oh. Dan ada sisa kota di Wekas. Di mana itu? Wekas. Ya itu mau ke arah Andong. Dekat Andong. Oke. Di Magelangan. Di Magelang. Oh. Wekas. Wah, itu treknya Mas. Nanjak, nggak ada landai. Ya ada landai cuman pos 2. Itu kalau misalnya ya mungkin tadi yang di Selo itu rame, mungkin banyak pemula juga di sana. Banyak. Lebih mudah situ ya. Selain treknya lebih mudah, view-nya juga bagus Mas. Oh iya. Nah, view-nya bagus. Keren sih. Sempat kalau di jalan itu sempat foto-foto gak sih biasanya? Sempat Mas. Sampai teman-teman bosan, kamu foto-foto terus reel. Emang harus banyak dokumentasi. Iya. Mau jadi pendaki konten. Oh, siap. Kita sukseskan nanti ya kontennya kalau. Pengen sih. Kayak Abang Zawin sama Abang Firsa Besari. Oh, itu inspirasinya dari situ sih ya. Kalau untuk pemula sendiri tuh kayak yang di Selo tadi banyak pemula. Biasanya yang perlu disiapkan itu apa saja sih buat mendaki? Mungkin teman-teman banyak yang aku pengen mendaki cuman bingung, nggak ada temen, nggak ada apa yang bisa ngasih aku pengetahuan gitu. Biasanya disiapin apa aja? Tentunya teman-teman sebelum mendaki gunung itu, apabila ini teman-teman mau mendaki gunung ya, pastikan teman-teman punya teman yang dimana itu temannya memiliki pengalaman mendaki gunung. Terus sama peralatan kayak sleeping bag, matras, tenda, terus sama kompor, nesting dan perlengkapan lainnya itu harus lengkap teman. Oh iya, dipastikan teman-teman pada saat mendaki gunung jangan pakai celana jeans. Oh, malah jangan pakai celana jeans? Iya, soalnya kan celana jeans sendiri itu ini Mas, keringnya lama. Apabila kita pakai semisal di musim hujan, ya kan namanya di kegiatan alam kita tidak tahu cuacanya. Ya.
tahu-tahu hujan aja gitu kan ya. Cuaca kadang berubah kadang enggak. Iya. Oh. Jadi pakai celana jeans jangan teman-teman. Jangan pastikan teman-teman pakai celana jeans. Karena keringnya lama. Oh iya. Semisal kalau kita kena hujan, kita pakai dan posisi basah, kita bisa terserang hipotermia teman-teman. Nah itu teman-teman yang perlu disiapkan itu kalau muncak ya buat teman-teman yang pemula. Dan jangan lupa juga tadi apa? Harus ada yang berpengalaman itu. Ya sebelumnya aku mau nambahin juga logistik itu harus lengkap mas. Apa itu logistik? Makanan kan kita kebutuhan tuh utama. Jadi makanan, terutama air teman-teman. Jangan sampai air itu kehabisan. Bagaimana kita memanajemen air dan logistik juga. Oh. Iya. Karena di puncak itu tidak mungkin ada yang jualan ya. Iya, ya belum mesti mas. Oh, tapi ada ya biasanya. Ada atau enggak? Ada, tergantung gunung sih mas. Tidak semuanya ya, tapi semua gunung. Gitu, oke. Itulah yang perlu disiapin. Iya. Terus sama kesehatan teman-teman. Nah, fisik juga. Iya, kalau Anda lagi pilek jangan naik gunung. Jangan dipaksakan. Udah tahu pilek malah naik gunung. Apalagi kondisi nggak fit ya mas. Betul. Jangan dipaksakan teman-teman. Lebih baik istirahat di rumah. Muncaknya diundur lagi aja. Nunggu libur lainnya. Pastikan waktu muncak kondisi tubuh fit. Tetap fit. Iya. Itu. Tapi rame ya biasanya. Iya mas, rame kok. Gunung aja macet. Serius sampai macet gitu? Gunung macet mas. Paling rame di mana? Ya tadi perahu. Perahu itu rame? Iya, perahu rame. Oke. Gunung rame sih mas. Apalagi kalau weekend kan banyak tuh anak-anak. Iya. Tapi kalau misalnya kan biasanya ada sewa-sewa juga gitu ya? Outdoor ya. Itu kalau buat pemula itu lebih baik nyewa atau beli? Kalau aku sendiri ya menurut pandanganku dari harga sewa sama beli itu mending lebih kita membeli barangnya. Lebih baik membeli barang. Sekarang murah-murah mas. Sleeping bag, matras, carrier, trekking pole, sepatu gunung, sepatu trekking itu, terus sama celana kargo. Murah-murah mas. Mending kita beli. Untuk teman-teman bagian teman-teman pemula, tergantung ini sih mas, teman-teman mau beli atau mau nyewa bisa. Tapi harganya sama aja, mending kita membeli barangnya. Membeli ya, lebih baik membeli. Iya. Tapi kalau ya tergantung sih, mungkin kalau yang jarang-jarang naik gunung atau ya mau sekali-sekali aja mending nyewa sih. Di outdoor. Tapi itu informasi yang kalau misalnya mau sering-sering gitu beli juga oke juga ya seperti itu. Oke, siap. Selama naik gunung itu pengalaman yang menyenangkan ada deh, menyenangkan, menyedihkan, biasanya yang menyeramkan itu biasanya ini yang menyeramkan ini biasanya yang disukai nih teman-teman. Kalian dari yang menyenangkan dulu deh. Oke, untuk pengalaman yang menyenangkan naik gunung itu kita bisa berinteraksi. Bener banget loh. Astagfirullah. Ya maaf tadi itu ada interupsi dari alam lainnya ya. Suara motor ya kenal sekali ya ternyata. Oke, aku jawab ya pertanyaan dari Mas Juan tadi. Untuk pengalaman yang menyenangkan selama aku berdinamika di alam, terutama di gunung, itu aku bisa berinteraksi sama orang berbagai daerah. Pendaki lainnya? Iya, pendaki lain berinteraksi. Okay. Terus sama menyenangkan ya, pengalaman menyenangkan yaitu kita itu dilatih bagaimana kita saling membantu teman atau bila ada kena apa-apa, hal yang tidak diinginkan, semisal sakit atau apa. Jadi kita tuh dilatih untuk menjadi kekeluargaan. Jiwa kekeluargaan itu ada. Dieratkan di sana. Terus aku pernah dengar kalau misalnya mau lihat sisi aslinya temanmu tuh naik gunung. Iya, naik gunung. Iya bener, tapi bener itu. Bener. Ada benernya. Ada. Awalnya temen yang diem, ternyata waktu naik gunung cerewet. Bisa gitu ya. Iya. Ada yang capean, sakitan. Ada yang kita sebagai teman kan harus membantu. Kalau teman-teman ada apa-apa. Ada yang perfeksionisnya itu sampai atas nih biasanya nih ya. Pengen pulang gitu. Oh iya sampai ada yang pengen pulang. Iya sih ya bener sih. Karena kan jauh juga sih ya kayaknya ya. Benar. Jadi sudah capek, udahlah
main pulang aja pulang gitu. Aja. Enak di kasur. Pernah ada ngalami gitu tuh? Siapa? Teman-teman? Ya kamu atau teman-temanmu gitu. Pernah ada tapi? Capek iya sih Mas. Berat kita ke gunung itu kita berjalan menuju ke arah kesuksesan. Kita harus rela berkorban. Capek, mau nggak capek menuju ke puncak. Oke, boleh. Supaya menuju ke kesuksesan itu ya. Iya. Memang jalannya agak mudah. Jalannya kan ke puncak kesuksesan. Iya. Titik tujuan kita waktu naik gunung kan ke puncak. Nggak harus ke puncak. Ke gunung itu nggak harus sampai puncak Mas, tapi pulang dengan selamat. Oh iya, itu tujuan utama. Yang penting kerabat, keluarga, teman-teman. Iya. Yang penting pulang selamat, bahagia. Iya. Itu. Jangan ini sih teman-teman. Memaksakan misal ke gunung. Kita harus sampai puncak. Jangan, apabila kondisi kita nggak fit, ngedrop, jangan dipaksain. Takutnya ada apa-apa. Pernah sih itu Mas, waktu itu di Merbabu juga. Teman-teman itu hampir, aku juga sih kena hipotermia, hampir kena hipotermia. Badan mati rasa semua, telinga, hidung, bibir, sama tangan sampai putih. Itu waktu itu kan jamnya temanku ada prediksi suhu. Iya. Dan waktu itu tuh suhunya -1 sampai -2. Jadi tuh kita naik kan dari campground. Itu badai Mas, hujan, badai sama kabut, jarak pandangnya 1 meter. Waktu itu. Gila. Iya. Itu posisi udah temanku yang ini maksain puncak. Yuk kita puncak aja. Itu kita submit jam 5. Jam 5 dari campground. Jam 5 pagi. Dan akhirnya itu kita ya itu kena hujan, kabut, posisi angin kencang, posisi kita kedinginan. Betul ya. Benar. Ya gejalanya mau hampir mirip hipotermia. Sampai mati rasa gini. Mati rasa, kuping, hidung, ini sama apa? Bibir juga. Tangan putih Mas. Sampai putih gitu. Iya putih. Aku pernah lihat yang hipotermia itu sampai tangannya jadinya hitam, itu bener gak sih? Bisa deh sampai gitu. Kalau ini Mas, ya bisa sih gitu. Karena pembuluh darahnya. Iya, beku ya itu. Itu kalau teman-teman mendaki di Everest sih. Kalau di gunung Indonesia ya gunung di Indonesia aja masih hipotermianya kayak gitu. Kalau badan nggak kebiasa malah bahaya loh itu loh. Sangat riskan. Jadi waktu itu kurangnya peralatan seperti sarung tangan. Terus temanku ada yang nggak bawa jaket. Dan waktu itu kita cuman bawa minum sama logistik terbatas. Karena kan kita muncak nggak pakai carrier, cuman pakai daypack. Daypack kecil ya itu ya berarti ya. Makanan cuman terbatas, obat-obatan terbatas ya. Jadi itu teman-teman, apabila teman-teman mau muncak maupun nggak muncak aja, berdinamika di alam, teman-teman harus mempersiapkan betul logistik, fisik, mental, sama kesiapan peralatan. Untuk juga uang harus bawa ya. Kalau enggak ya nggak bisa membeli segala. Betul. Enggak Mas. Itu bahaya juga sih ya. Kalau nggak bawa peralatan lebih itu kayak tadi. Apalagi Merbabu dan kondisinya tuh masih dingin banget ya itu. Posisi itu musim penghujan. Musim hujan. Musim penghujan. Mungkin kalau musim penghujan itu malah resiko ya? Resiko Mas. Dingin ya. Dingin. Oke. Tadi yang senang-senang dan ya beberapa itu ya yang bisa didapat ya. Kalau misalnya yang menyedihkan dan menyeramkan ini gimana nih? Biasanya banyak sih ya kalau naik gunung sih. Kalau menyedihkan sendiri saat ini nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Pasti bahagia ya? Pasti, ya. Apalagi kita kan tujuan ke gunung, mencari kesenangan. Betul. Ya. Kegiatan berdinamika di alam kan mencari kesenangan. Oke. Kalau yang menyeramkan. Sekarang, ini menyeramkan ini. Tahun kemarin sih. Tahun kemarin ada apa? Waktu sama teman-teman yang di Merbabu. Jadi itu yang ini mistis ya? Iya. Jam 1:30 pagi sampai 2:30 itu ada tenda kita diputarin kayak orang. Jalannya langkah-langkah. Gitu. Kedengeran sampai ada suara gitu sih. Iya. Keren. Kayak tapaan kaki gitu. Tapi feeling saya itu babi hutan. Iya, bisa. Kalau nggak kera, hewan liar. Tapi kelihatan ada bayangan-bayangan orang. Nggak ada. Posisi gelap gurita. Iya.
serem itu. Iya, serem. Selain itu ada enggak? Iya, itu pun diselingi tadi 2:30 sampai 2:30. Itu ada suara gamelan, teman-teman. Gamelan, instrumen gamelan. Tapi bagi saya sendiri ya merinding. Merinding malah. Bagi saya suara gamelan itu merupakan bonus sih. Karena kalau di di ada Jawa itu sambutan ya. Iya. Kemungkinan di daerah pegunungan situ ada yang nikah. Oh. Gitu ya kalau itu dilihat dari supernaturalnya seperti itu ya. Iya. Ya memang pasti tidak terlepas dari ada yang bahasa Jawanya degawe, ada nikahan. Oh, biasanya, gitu ya. Iya. Tapi kita kan sebagai pengunjung, kita kan harus sopan, memiliki sikap sopan. Harus menghormati juga yang ada di sana sih ya. Jadi pastikan teman-teman jangan membuang sampah sembarangan pada saat kegiatan di alam. Pernah gak tuh buang sampah sembarangan terus efeknya sampai ke rumah gitu ada yang gak enak atau gimana gitu? Puji Tuhan gak pernah, Mas. Puji Tuhan gak pernah ya? Iya. Boro-boro buang sampah, Mas, putung rokok habis kantongin. Habis kantongin. Udah berani ya sampai gitu ya? Iya, soalnya kan kita harus menjaga alam. Karena kan kalau puntung itu dibuang, kalau misalnya apinya belum padam bisa membakar ya. Itu bahayanya sih. Terutama kan gabus rokok itu kan mengurainya lama. Iya. Malah mengotori. Iya. Betul gitu. Oke, jadi ya itu sekilas dari pengalamannya Mas Ariel dan tadi hal-hal yang bisa didapatkan ya banyak juga sih ya pengalaman. Jadi tertarik sih aku sih nanti. Ya, nanti kita berdinamika di alam sekarang. Iya, betul. Paling gampang tuh kalau mahasiswa FEB ke Mahepala sih. Kegiatan alamnya banyak. Teman-teman join ke Mahepala. Wah, keren. Jadi kita itu di Mahepala enggak kegiatan di puncak aja, teman-teman. Kan biasanya orang persepsi pecinta alam pasti muncak. Oh. Padahal enggak. Kita itu ya kegiatan kepedulian kayak tadi mangrove, sosialisasi sekolah. Iya. Terus kebetulan kita besok ada proker, Mas. Oh iya, apa itu? Vlogging. Oh. Jogging sambil ngambilin sampah di Pantai Tirang. Di Pantai Tirang. Iya. Wah, asik sih. Sore ini kegiatannya atau belum tahu? Karena tanggal 15 April. 15 April. Iya. Itu teman-teman, buat teman-teman yang tertarik ya. Iya. Ikut kegiatannya Mahepala pecinta alam. Ikut membersihkan dan ikut peduli lah sama alam tempat kita tinggal ini. Oke, itu. Kalau Mahepala punya Instagram sendiri dong? Punya, Mas. Mahepala SCU. Mahepala SCU. Iya. Oke. Dan itu semua dari Mas Ariel. Kalau misalnya mau ngepo-ngepoin Instagramnya atau mau belajar lagi, Instagramnya ada? Ada. Boleh di-spill teman-teman nih? Wah, lupa, Mas. Oh, lupa malah. Okay. Nanti di sini, teman-teman. Nanti di sini ya. Oke. Segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk follow di Instagram dan di YouTube. Kita subscribe juga. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Untuk podcast kita hari ini kita sudahi. Terima kasih. See you. Oke, thank you Mas Ariel ya. Okay. Mantap.